Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya bahas mengenai kemitraan kemitraan kelanceng. Jadi ini kan lagi marak kemitraan kelanceng. Ini kebetulan banyak pertanyaan dari teman-teman mengenai kemitraan kelanceng, apakah aman atau enggak. Ini juga kegelisahan dari teman-teman penggiat trigona, karena melihat fenomena ini yang ibaratnya cukup mengkhawatirkan ya. Jadi saya tidak menunjuk langsung kemitraan kelanceng, tapi saya akan menceritakan sesuatu yang sudah terjadi, yaitu kemitraan semut rangrang. Jadi dulu kan marak sekali kemitraan semut rangrang dan cukup populer, dan sampai bahkan diliput media maupun diliput YouTube dan koran online yang resmi. Keberhasilan dari kemitraan semut rangrang sampai penghasilan ratusan juta dan sebagainya. Nah, saya bacakan, saya tidak menunjukkan perusahaannya ya, tapi perusahaan ini udah ditutup pada Mei 2019 karena gagal bayar. Jadi kemitraan semut rangrang ini sistemnya seperti ini teman-teman. Semut rangrang ini dipanen 4 bulan sampai 5 bulan, jadi kisaran 5 bulan dipanen. Itu dijualnya per paket, jadi paket satu itu harganya 1,5 juta, kemudian jika ada mitra yang berminat, beli paket itu 1,5 juta untuk satu kotaknya, satu toples. Kemudian setelah 5 bulan akan di buyback menjadi 2,2 juta. Jadi ada keuntungan 700.000 untuk satu kotaknya. Nah, perusahaan kemitraan semut rangrang ini resmi, ada badan hukumnya, ada NPWP, ada SIUP, kemudian mitranya itu pun ada surat jaminan. Jadi ada perjanjian jaminan jika terjadi pilot atau sebagainya, itu semuanya ada surat-surat resmi untuk penjaminan. Itu dari paket 1 ya teman-teman. Itu ada lagi paket 2, yaitu 10 kotak. Jadi 15 juta, hasilnya 5 bulan itu dapat 7 juta. Itu sampai pol sekitar 1.000 paket. Itu sampai 7, kalau saya ceritakan agak panjang. Jadi untuk paket 7 itu ada program 7 itu ada 1.000 paket. Jadi modalnya 1,5 M, dalam 5 bulan dapat 700 juta. Ini luar biasa sekali teman-teman. Ini kerugiannya, perkiraan ini ada 4.000 mitra lebih sampai dengan waktu 2019. Ada 4.000 mitra lebih. Nah, perusahaan ini mulai kolab pada awal 2019 karena gagal bayar. Diperkiraan itu ratusan miliar kerugiannya. Sampai saya pernah baca sekitar 1,2 triliun. Perusahaan tersebut berjanji pada tenggat waktu 2019 akan dilunasin semua, tapi ternyata mundur karena memang uangnya mungkin sudah diputar nggak karuan kemana. Kemudian berjanji akan mencicil sampai Agustus 2022. Tapi kejelasannya saya tidak tahu selanjutnya, tapi biasanya untuk hal-hal seperti ini ujung-ujungnya nanti juga hilang. Jadi kemitraan ini mirip dengan kelanceng. Jadi teman-teman harus waspada, apalagi untuk yang semut rangrang ini beroperasinya cukup lama, jadi 2014 sampai dengan 2019, jadi mungkin 5 tahun. Jadi mungkin tahun pertama orang coba-coba berhasil atau enggak, ternyata lancar. Tahun kedua akhirnya ngajak banyak, lancar juga, akhirnya tambah yakin. Kemudian satu saat bisnis seperti ini pasti collab. Karena ini tidak masuk akal teman-teman. Kemudian saya ceritakan lagi yaitu tentang kemitraan reptil. Konsepnya sama. Jadi paketnya pun sama, 1,5 juta. Dalam 4 bulan itu dibeli 1.970.000. Nah ini kan sama saja. Kemudian
jika kita beli paket yang lainnya, itu keuntungan bisa sampai Nah, untuk kemitraan Tokek ini juga sama sebetulnya modusnya. Juga setelah 4 bulan dapat panen kelebihan dan sebagainya. Akhirnya pada 2020, awal 2020 mulai banyak masalah. Banyak gagal bayar, alasannya tidak bisa ekspor dan sebagainya. Tapi ini juga sangat mencurigakan teman-teman, karena kenapa Tokek yang dipelihara oleh DK Reptil itu sangat mahal. Sementara untuk di pasaran luar negeri, karena pada pasaran luar negeri ekspor Cina itu, jika kita ekspor Cina itu ke Cina ya, tokek hidup itu satu ekornya dihargai 10.000 sampai 20.000. Sementara untuk tokek kering kisaran sekilonya 60.000. Nah, sementara untuk harga di kemitraan reptil ini sangat mahal sekali, dari ada yang 500.000, yang hasil labanya 3 bulan sekali 750.000. Ada juga yang harganya 1,5 juta, 4 bulan sekali dapat 1.970.000. Nah, ini jadi sangat fantastis teman-teman. Untuk kemitraan kelanceng ini sama, modus operandisinya pun mirip, karena ini masih fresh, jadi mungkin belum ada masalah. Tapi saya dengar dari teman-teman juga sebetulnya untuk perusahaan-perusahaan yang kecil sudah mulai collab, udah banyak makan korban. Nah, yang besar belum. Jadi tapi kemungkinan besar ya ujungnya ke arah situ, apalagi penggiat Trigona kan sudah paham. Misalnya mereka menjual Levisep harga 1,5 juta, kemudian 3 bulan diambil dengan harga 1,7 atau 1,8, bervariasi tergantung perusahaannya. Itu secara hitung-hitungan pun tidak masuk akal, karena harga Levisep itu paling mahal 100.000 sampai 150.000. Kemudian 3 bulan itu madunya, jika Levisepnya aktif dan kuat, vegetasinya bagus, itu hanya sekitar 200, kurang dari 250 mili, karena untuk 6 bulan itu 250 mili. Jadi mungkin madunya 3 bulan itu 1 on. Jadi ini tidak masuk akal. Apalagi mereka tidak melihat faktor vegetasi. Kalau toh ada faktor vegetasi, itu hanya sekedar formalitas. Nah, ini sangat merugikan sekali teman-teman, terutama untuk Trigona, karena jelas nanti ada pembantian massal bibit Trigona, karena tidak semua orang bisa memelihara Trigona, karena itu susah-susah gampang. Jadi Trigona yang dikirim, dipelihara, kemudian apalagi yang miara itu tidak berdasarkan hobi, tapi berdasarkan keuntungan. Bukan dari rasa cinta dari madu dan Trigona, tapi keuntungan semata. Tentu memeliharanya beda dengan yang hobi, jadi kemungkinan matinya sangat besar, apalagi Trigonanya adalah binatang yang langka. Pasti banyak di perkotaan atau mana sudah tidak ada Trigona. Itu sangat merugikan teman-teman, jadi takutnya pembantian massal Trigona. Apalagi saya dengar ada yang sudah mulai merambah Trigona yang kelas-kelas mahal semacam Biroi. Kalau Itama belum saya dengar. Itu sangat disayangkan teman-teman, karena Trigona kelas mahal itu pun juga sangat produktif, tapi juga lebih langka dibandingkan dengan Levisep. Sebelum kasus semut rangrang itu sebenarnya pun banyak mirip dengan seperti ini dari jati ya. Ada yang jati kebun, terus ada yang sapi untuk terus bisnis daging korban dan sebagainya, itu semuanya mirip. Intinya sistemnya sama, cuman
yang dijual itu beda, tapi sebenarnya sistemnya sama. Jadi teman-teman bisa waspada, nanti ujung-ujungnya pun mereka collab. Jadi tidak ada yang bertahan sampai sekarang. Paling lama itu sekitar 5 tahunan bagi yang besar, tapi yang kecil-kecil itu 1 tahun. Kalau saya baca Reptil itu 2018, 2019 sudah bermasalah. Semut rangrang yang paling besar, perusahaan yang paling besar itu dari 2014, 2019 pertengahan sudah ada masalah. Jadi teman-teman harus bijaksana dan hati-hati, jangan tergiur dengan keuntungan atau tergiur kaya mendadak. Semuanya pasti ada prosesnya. Nah, ini saya juga dengar lagi suatu perusahaan sedang menggodok suatu kemitraan, namanya kemitraan kepiting. Jadi kita memelihara kepiting, ya mungkin sistemnya sama seperti itu nanti. Ujung-ujungnya di teman-teman waspada, jika suatu desa atau teman dari atau saudara atau teman dari kita yang tergiur, coba teman-teman yang sudah lebih paham menasehati dan menceritakan apa-apa yang sudah terjadi. Kita tidak perlu menceritakan kemitraan kelanceng, tapi ceritakan yang perusahaan yang mirip sistemnya, yang riwayatnya sekarang sudah tutup, hasil akhirnya itu seperti apa. Nanti pun mereka akan nalar sendiri. Kalau mereka biasanya bilang, ini ada surat perjanjiannya, ada surat ini, itu kan. Itu semuanya sama, jadi untuk semut rangrang maupun reptil itu semuanya pun sama. Jadi ada surat perjanjiannya, jika nanti ini, padahal ujung-ujungnya pun collab. Jadi teman-teman harus hati-hati. Jika ada bisnis kemitraan, gunakan kemitraan yang jelas. Teman-teman saya juga sebetulnya sudah menggunakan sistem kemitraan, jadi mitra tani istilahnya, mitra ternak, mitra tani. Jadi teman-teman saya menitipkan ke rumah-rumah penduduk atau kebun-kebun penduduk, jadi bisa saling bagi. Jadi penduduknya itu punya lahan, punya tanaman, ketika panen bagi hasil madunya, itu kan jelas teman-teman. Jadi ini umum dilakukan di sini, juga di Purwokerto ada yang seperti itu. Di daerah Cilongo, Kajibarang, sebagainya, banyak yang seperti itu. Ini sangat menguntungkan untuk bisnis seperti ini karena bisa saling membantu. Yang satu kerepotan vegetasi, yang satu tidak mengerti teori, jadi teman saya yang paham teori, paham praktek, dia menitipkan madunya ke itu, jadi teman saya memelihara. Di situ tiap hari dipantau, nanti bagi hasil madunya. Jadi si mitra itu tidak perlu membayar apapun. Yang penting punya lahan, punya tanaman, madunya dititipin dan dipelihara. Nanti bagi hasil jumlah madunya. Itu sesuai perjanjiannya berapa, saya nggak paham. Tapi yang jelas saling menguntungkan. Ya, sekian teman-teman, semoga kita bisa jadi lebih waspada. Dan sebagai penggiat dan penghobi trigona, sebaiknya teman-teman bisa menjadi corong tentang bisnis ini. Jadi hati-hati, tidak semua kemitraan itu bagus. Kemudian yang penting adalah melestarikan trigona, karena trigona adalah hewan yang sangat berguna dan langka. Jadi keberadaannya itu tidak sebanyak binatang lain, itu juga termasuk trigona binatang sensitif. Jadi teman-teman harus punya rasa peduli hal tersebut. Jangan sampai terjadi pembantian massal di kemitraan trigona yang abal-abal. Terima kasih teman-teman, sekian.